Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanyalah milik Allah. Segala keagungan, penciptaan, alam semesta, makhluk ciptaannya hanyalah milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan sukma, kebaikan dan keburukan pada setiap diri manusia. Beruntunglah bagi siapa yang mensucikannya dan merugilah bagi siapa yang mengotorinya. Hai semua, salam budi luhur. Selamat datang saya ucapkan di materi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mempelajari, kita semua akan mempelajari tentang apa itu tauhid dan bagaimana kita cara bertauhid yang benar. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengenal Allah, baru kita bisa mengenal diri kita sendiri. Insya Allah materi ini sangat bisa menggugah hati kita nanti. Siapa Allah, siapa kita, dan bagaimana kita cara mengenal Allah. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah rahmati dan ridhoi pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan badannya, yang mudah-mudahan rezekinya kurang Allah limpahkan rezeki kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ilal hazihiniyah walakunyatin soyah. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Budi Luhur, kita masuk ke materi sekarang, ya, bisa dipahami dan didengarkan secara khusyuk, ya. Apa itu tauhid? Kita sering mendengar bahwa tauhid itu adalah tentang mengesahkan Allah. Bahkan kita sering melihat bahwa ada bendera-bendera nama-nama tauhid. Tapi kita mungkin, mohon maaf, secara pribadi nggak paham apa itu tauhid. Tauhid itu adalah cara kita mengenal Allah. Itu tauhid. Kalau kita sudah bisa mengenal Allah, maka otomatis kita bisa mengenal siapa diri kita. Para mufassir mengatakan, man arafa rabbahu faqad arafa rabbahu. Kata mufassir mengatakan, siapa yang mengenal Allah, maka dia pasti akan mengenal dirinya kita sendiri. Maka banyak orang, ya, yang tidak mengenal jati dirinya. Banyak orang yang tidak mengenal tujuan hidupnya. Dan banyak orang yang tidak mengenal langkah kaki kemana dia akan melangkah. Karena dia nggak mengenal siapa Tuhan dia sebenarnya. Allah berfirman, di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, surat yang sangat singkat. Di dalam surat tersebut Allah tidak pernah menyebutkan kata-kata Al-Ikhlas. Hanya surat Al-Ikhlas lah Allah nggak pernah menyebut kata Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Al-Ikhlas ini pada hakikatnya adalah kita suruh menghadirkan keikhlasan di dalam beribadah kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Al-ayah sadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, hai katakan bahwa sesungguhnya Allah itu satu. Allah itu tunggal. Allah itu esa. Jangan pernah kita mengatakan lam yalid walam yulad. Jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu diperanakan atau beranak, itu enggak ada. Kalau kita mengatakan dalam hati kita Allah itu tidak esa, Allah itu tidak tunggal, maka sesungguhnya di dalam hati kita tidak mengenal Allah secara seutuhnya. Maka mahasiswa-mahasiswi saat sekarang ini sangat sulit kita mengenal Allah. Kenapa? Karena terkadang kita secara pribadi ketika diberikan ujian yang sangat menyulitkan, cobaan yang sangat menyulitkan diri kita lupa dengan Allah. Ketika Allah memberikan kebahagiaan kita dalam hidup ini, baru kita mengenal siapa diri kita, tapi kita nggak mengenal siapa Allah sebenarnya. Maka boleh jadi, mohon maaf, Allah memberikan musibah, ujian, pandemi COVID pada hari ini. Bisa jadi Allah ingin melihat bahwa kita ini punya Allah. Bahwa ada Allah yang maha besar. Ada Allah yang maha segala-galanya. Jangan takut dengan wabah COVID. Jangan takut dengan kematian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin, sudah merahasiakan
bahkan sudah mencatat sejak kita dilahirkan di muka bumi ini. Mati kita kapan? Siapa jodoh kita? Dan bagaimana rezeki kita? Allah sudah atur semua. Jangan pernah mengatur Allah. Jangan pernah membuat aturan sendiri. Ikuti aturan Allah. Ikuti sistem yang sudah Allah buat terhadap diri kita semenjak kita dilahirkan dalam muka bumi ini. Mahasiswa, mahasiswi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka kenalkan dulu siapa Tuhan kita, Allah. Kebanyakan kita lupa sama Allah. Kita lupa dengan pencipta kita. Maka hari ini saya akan memperkenalkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna, adalah zat yang tidak akan pernah pergi meninggalkan kita, adalah zat yang akan tidak pernah meninggalkan, menghilangkan kita di muka bumi ini. Allah akan selalu ada. Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita ingat Allah dalam keadaan sulit, maka Allah juga akan ingat kita dalam keadaan kita senang. Kalau kita ingat dalam keadaan kita sedang sholat, Allah juga akan mengingat kita dalam keadaan tidak kita sholat. Maka hari ini mahasiswa-mahasiswi, ya, saya sampaikan pesan kepada kalian semua. Ingatlah Allah dimanapun kalian berada. Saya mengingat perkataan pendiri Budi Luhur, ya, yang membedakan kita, ya, dengan Tuhan kita, ya, itu adalah tentang keimanan kita sekarang. Itu yang membedakan kita, ya. Kalau iman kita berbeda dengan orang lain, maka Allah akan membedakan kita dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berada, Allah akan bedakan. Maka junjunglah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya imanlah yang paling kuat yang akan bisa melakukan hati kita dalam sabar dalam menghadapi ujian ini. Yang kedua, mahasiswa-mahasiswi, bagaimana cara kita bisa mengingat Allah? Bagaimana cara kita bisa mengingat diri kita sendiri? Kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ayat 12, ayat 13, dan ayat 14. Di situ Allah sudah berfirman, mahasiswa-mahasiswi. Ya, nanti dibuka Al-Qurannya. Ya, Allah berfirman di sana mengatakan bahwa kita ini dilahirkan dalam 5 fase. Ya, fase pertama kita tuh di alam ruh. Fase kedua kita tuh di alam rahim. Fase ketiga kita di alam dunia. Fase keempat kita mungkin di alam kubur atau di alam barzah. Di fase terakhir kita berada di alam akhirat. Yang sudah kita lewati, alam ruh sudah kita lewati. Alam rahim sudah kita lewati. Dan hari ini kita sedang menjalani fase yang ketiga, yaitu di alam dunia. Alam kubur pasti kita akan ke sana. Alam akhirat pasti kita akan ke sana. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari inilah yang pantas kita harus kerjakan untuk menuju ke alam barzah, untuk menuju ke alam akhirat, ada di alam dunia. Maka jangan cinta dunia. Jangan hubut dunia. Dunia ini adalah tempat meninggal kita, bukan tempat tinggal kita. Jadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah kita, untuk kita bisa menuju ke fase keempat, menuju fase yang kelima, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat pesan Allah dalam Al-Quran tadi. Ya, ketika Allah menciptakan, meniupkan ruh di dalam janin seorang ibu kita, Allah mengatakan kepada kita, Alastu birabbikum? Hei fulan, apakah engkau mengakui aku ini Tuhanmu? Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Maka kita mengatakan, benar ya Allah bahwa engkau adalah Tuhanku. Semenjak kita di alam ruh, semenjak kita sudah di alam rahim, sesungguhnya ketauhidan sudah Allah berikan kepada hati kita. Maka bersyukurlah bagi mempunyai orang tua, yang mempunyai seorang ibu yang muslim secara sempurna. Kenapa? Karena agama seseorang itu bagaimana tergantung agama seorang ibu. Ketika ibu itu muslim, maka anak itu muslim sesungguhnya. Tapi kalau ibu itu non muslim, maka anak itu sesungguhnya non muslim secara dia lahir. Maka mahasiswa-mahasiswi, kita ini muslim yang sempurna. Kita ini sudah diberikan ketauhidan ketika di alam ruh. Buat apa kita risaukan? Buat apa kita galaukan kehidupan ini? Bukankah Allah sudah mengatur rezeki kita? Bukankah Allah sudah mengatur kapan kita mati? Bukankah Allah sudah mengatur siapa jodoh kita? Buat apa kita risaukan? Jalankan hidup ini. Jalankan semua sistem ketiga ini yang sudah Allah berikan.
Kenapa? Karena kata Allah, jodoh, maut, rezeki tergantung Allah dan tergantung kita yang menjalankan bagaimana ikhtiar kita. Kalau kita ikhtiar kita bermanfaat maksimal mungkin, maka ikhtiar itu Allah akan berikan kepada kita apa yang kita ikhtiarkan. Tapi kalau kita nggak mengikhtiarkan apapun, bahkan kita nggak berdoa sama Allah, maka apa yang tidak kita ikhtiarkan dan tidak kita doakan kepada Allah, sungguh Allah akan menjauhi kita jodoh, maut, dan rezeki kita dari kehidupan kita. Maka marilah mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, Allah sudah mengatur rezeki kita. Bahkan hari ini Allah sudah mengatur pertemuan kita. Tidak pernah kita terfikirkan bahwa kita bertemu sebelumnya, nggak ada pernah terfikirkan. Tapi qadarullah, Allah mengizinkan kita berjumpa dalam sesi yang Allah muliakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan dan kemuliaan, dan mudah-mudahan kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa menjadikan pengenalan Allah itu bisa menjadi ibadah kita yang sempurna, dan insya Allah ketika sudah kita mengenal Allah, ibadah yang sempurna, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada pesan buat kalian, ya mahasiswa-mahasiswi budi luhur. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Maka hari ini mari dekati Allah, rayu Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Allah. Karena yang bisa merubah takdir Allah, yang bisa merubah wabah COVID ini, bisa menjauhi kita hanya doa sekarang. Ya, mungkin boleh jadi mohon maaf selama ini kita jauh dari Allah. Kita lupa bahwa Allah yang memberikan rezeki buat kita semua. Bahwa kita lupa bahwa Allah yang memberikan semua segala-galanya di dunia ini. Allah berikan wabah untuk kita mengingat bahwa ada Allah segala-galanya dalam hidup kita. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini bisa menjadikan pribadi kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan bisa merubah, menyempurnakan ibadah kita yang lebih sempurna lagi, dan mudah-mudahan kita bisa lebih dekat dengan Allah, lebih romantis dengan Allah. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan Allah, Allah pun juga dekat dengan kita. Insya Allah kita berjumpa lagi di materi selanjutnya tentang apa itu agama, apa itu Islam, dan apa itu agama Islam. Insya Allah di materi selanjutnya saya akan membahas tentang materi seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.